Halo teman-teman, selamat datang di channel Sakir Sarian, tempat di mana kamu belajar programming dengan cara yang santai dan juga menyenangkan. Nah, pada kali ini kita akan bahas apa itu pemrograman, kenapa penting, dan juga gimana sih untuk cara belajarnya. Nah, kalau udah siap, langsung aja kita mulai. Pemrograman itu adalah proses memberikan instruksi atau perintah ya ke komputer agar komputer itu melakukan tugas tertentu sesuai yang kita perintahkan atau kita instruksikan. Nah, komputer tuh bisa memahami instruksi yang kita berikan itu melalui bahasa pemrograman. Sama halnya gue lagi ngobrol sama teman gue. Nah, supaya saling mengerti ya, supaya bisa berkomunikasi dengan lancar, syaratnya itu gue mesti bisa bahasa Indonesia. Kalau misalkan dia nggak bisa bahasa Indonesia, maka komunikasinya akan kacau. Sama halnya dengan mesin. Kalau misalkan gue mau komunikasi sama mesin atau mau memberikan instruksi ke mesin, ya harus bisa bahasa yang sama dong. Nah, dalam hal ini, kalau misalkan kita memberikan perintah atau instruksi ke mesin atau ke komputer tuh harus menggunakan bahasa pemrograman. Ada banyak contoh bahasa pemrograman ya. Ini nanti kita akan bahas. Nah, di sini kalau di contoh ya di sini ini ada resep makanan untuk sop ayam makaroni dan di sebelah kanannya itu ada robot chef. Nah, jadi di sebelah sini ada bahan-bahannya dan juga ada cara pembuatannya. Nah, inilah input yang mau kita berikan ke komputer supaya komputer itu bisa masak sop ayam makaroni ini. Nah, untuk bisa robot ini ngerti apa yang kita inputkan, dia perlu ada perantaranya. Nah, perantara itu kayak bahasa pemrograman. Bayang ya. Nah, mari kita lihat contoh yang lebih real lagi. Nah, di sini saya menggunakan VS Code atau Visual Studio Code untuk menulis bahasa JavaScript ya di sini. Jadi saya memberikan perintah atau instruksi ke komputer supaya menampilkan teks atau message hello world-nya ini ke layar monitor. Nah, untuk dia bisa ngerti apa yang saya perintahkan, saya nulis itu menggunakan bahasa JavaScript. Dengan dua baris perintah, dia ngerti nih apa yang mesti dilakukan. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus kenapa nih pemrograman itu penting? Nah, pertama, programming itu ada di mana-mana. Sosial media yang kita scroll ya, terus juga game yang kita mainin ya, contohnya di sini GTA, terus juga platform streaming ya, yang sering kita tonton, Netflix misalnya, itu semua pakai programming. Jadi programming itu ada di mana-mana dan ada di sekitar kita. Nah, peluang karir yang besar. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi ya karena kebanyakan sekarang itu banyak bisnis offline yang mau migrasi bisnis ke online agar mereka lebih profit ya. Oleh karena itu, supaya mereka bisa migrasi dengan lancar, mereka butuh developer ya untuk membuat platform ataupun misalkan bisnis mereka berkembang dan dikenal ya secara online. Jadi peluangnya untuk masa depan itu bagus sekali ya untuk kita sebagai programming atau sebagai programmer atau sebagai developer. Terus membuka kreativitas baru. Mungkin teman-teman kalau misalkan kenal Gojek ataupun Tokopedia atau yang lainnya, itu mungkin sebelumnya mungkin nggak terbayang ya, gimana kita itu bisa belanja hanya di rumah aja ya, cukup di rumah, tiba-tiba 3 hari kemudian, 2 hari kemudian pesanannya udah datang. Jadi dengan skill programming itu kita bisa membuka kreativitas baru ya, seperti yang seperti Tokopedia lakukan atau Gojek lakukan. Terus apakah programming itu sulit? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ada meme di sini ya, the first time you try new game, dia mungkin terlihat cupu, terlihat newbie ya, tapi setelah beberapa jam kita bermain, dia jadi pro ya, jadi gahar gitu ya. Contohnya mungkin kita main Mobile Legends, kalau misalkan awal-awalnya kita noob ya, kita newbie, mungkin kalah mulu atau mati mulu, tapi seiringnya kita bermain atau berjalannya waktu ya, kita sering main,
Kalau kita bisa jadi pro ya, kita bisa jadi mythic glory dengan gampang, dengan mudah ya. Intinya belajar perlahan ya. Kita mulai dari yang simpel-simpel dulu, misalkan menampilkan string, kita lakukan penjumlahan, terus kita kenalan sama tipe data. Intinya kita mulai dari yang perlahan ataupun yang simpel-simpel dulu, terus latihan yang rutin. Jadi ada yang bilang ya, bisa tuh karena terbiasa. Jadi lebih baik better tuh ya, kita buat habit atau kebiasaan ya minimal mungkin bisa 30 menit sehari ataupun kalau misalkan nggak bisa 30 menit bisa 10 menit sehari ya untuk kita belajar secara konsisten untuk belajar programming. Intinya kita tuh mesti konsisten dan komitnya setiap hari kita belajar meskipun ya 10 menit nggak masalah, yang penting konsisten, terus jangan takut salah. Nah mungkin kalau misalkan dalam programming itu error atau bug itu ya, itu bisa memberikan pembelajaran bagi kita ya. Jadi jangan takut salah, jangan takut error. Banyak kok programming yang udah pro masih salah, masih error ya. Nah, dari salah atau error tersebut kita belajar hal baru lagi, gimana untuk solvingnya ya. Jadi jangan takut salah. Nah, gimana cara mulai belajar programming? Nah, pertama ya pilih bahasa pemrograman yang sesuai. Nah, di sini ya dari survei GitHub ya, dari surveinya dari tahun 2024 ada beberapa bahasa pemrograman yang banyak digunakan di GitHub. Nah, contohnya di sini ada Python ya, JavaScript, TypeScript. Dari bahasa-bahasa ini ya bisa kalian jadikan referensi kalau misalkan mau milih bahasa pemrograman yang sesuai. Dari masing-masing bahasa di sini nggak ada yang jelek ya, yang ada itu unik ya, punya keunikan masing-masing dan punya kegunaan masing-masing. Jadi pilih sesuai dengan kebutuhan ya atau ketertarikan. Terus gunakan tools gratis. Nah, tadi kan kita udah pilih nih bahasa pemrograman yang sesuai, misalkan JavaScript. Nah, untuk kita bisa menuliskan JavaScript, kita butuh tools VS Code. Di sini adalah tempat kita menulis bahasa JavaScript itu sendiri ya. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan kita tadi udah milih, udah pakai VS Code, terus sudah belajar ya dari yang awal-awal ya, dari yang kenalan sama tipe data, udah kenal konsep awal, terus baru kita bisa buat proyek kecil lah. Di sini dengan kita membuat proyek kecil atau web portfolio ataupun to-do list itu bisa membuat kepercayaan diri kita naik ya atau meningkat ya. Jadi bisa kita buat quick win lah agar kita bisa tahu apa hasilnya dan bisa memberikan kita percaya diri lebih tinggi ya kalau misalkan udah berhasil ngebuat proyek ini jalan. Terus ya, kira kita udah sampai di penghujung video. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, silakan tulis di komentar. Ataupun kalau misalkan teman-teman ada saran untuk video berikutnya, tulis juga di komentar. Sekian, terima kasih.